Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah sudah eh, diundang. Terima kasih kepada UIN STS Jambi sudah berkenan sharing-sharing ya. Jadi kami juga masih belajar. Jadi alhamdulillah kita terus saling belajar dan ini adalah forum yang luar biasa. Kemarin malam dikabari sudah sampai peserta pendaftarnya sudah sangat banyak, cukup menggembirakan juga. Berarti teman-teman memang giroh untuk kualitatifnya luar biasa besar. Sebelum kita mulai, kita sampaikan salam, salawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga apa yang kita upayakan hari ini dan siang ini menjadi juga cara untuk mendekatkan diri kita dan juga memenuhi kewajiban kita sebagai cendekia-cendekia yang bisa uh, memberikan suatu kebermanfaatan untuk semesta. Bapak Ibu yang saya hormati, uh, kalau tadi Pak Aji si awal sudah mengajak Bapak Ibu untuk membongkar otak, hati, dan pikiran ya untuk ternyata ekonomi itu tidak hanya yang bersifat makro saja ya, tapi ternyata ekonomi itu bisa luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi kelembagaan itu ada kantong-kantong yang kadang-kadang tidak tersentuh ya, karena sifat penelitian kuantitatif yang cenderung menggeneralisasi. Nah, jadi untuk sesi saya dengan sesi Bu Frida, kami mengajak Bapak Ibu untuk mungkin langsung mendesain. Jadi hari ini kita setelah mendengarkan, oh ya, ada berbagai macam paradigma, berbagai macam ruangan. Nah, bagian saya mendesain, nanti bagian Bu Frida nanti bicara tentang bagaimana menganalisis data. Nah, karena memang waktunya terbatas, ini saya akan ambil sekitar 30 hingga 45 menit, nanti langsung ke Bu Frida mungkin ya, sehingga bisa nanti langsung bersambung saja gitu. Kalau kita bicara desain, apa yang hari ini saya sampaikan di sini, saya ambil dari buku saya. Memang di sini judulnya kualitatif akuntansi, tapi sebetulnya untuk secara umum penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Aji di pagi hari itu sebetulnya ada di sini. Jadi termasuk bagaimana paradigma-paradigma yang sudah disampaikan itu belum tentu bersifat suci ya. Jadi karena cara berpikir itu sebetulnya akan menentukan bagaimana cara kita meriset ya. Jadi silakan nanti masuk ke penerbit peneleh gitu ya. Bisa dibeli online pakai Google Book jadi langsung baca di tablet masing-masing atau yang offline ya. Offline ya berarti Anda harus sabar untuk menanti pengiriman gitu ya karena memang hard copy. Memang banyak yang suka hard copy ya karena katanya bisa dipegang, bisa disimpan, bisa dicoret-coret. Baik Bapak Ibu, kita bicara tentang desain penelitian. Sebelum kita bicara mendesain penelitian, sebetulnya kita harus selesaikan dulu tujuan penelitian kita mau ngapain sih, gitu ya. Sama seperti kalau Anda membangun rumah gitu ya. Anda mau mendesain rumah, itu kan nggak bisa kalau Anda mendesain itu asal aja. Tapi saya harus tahu nih, oh anak saya ada 2 misalnya ya kan. Kemudian saya butuh ruangan apa, butuh ruangan jemur atau ruangan carport ya sehingga kemudian Anda mendesain itu sesuai dengan tujuan. Nah, ini yang kemudian teman-teman yang biasanya baru belajar kualitatif apalagi kalau baru kenalan nih ya sama berbagai makhluk indah gitu ya yang nanti kita sebut seperti tadi di sesi pertama sempat disebut pengen fenomenologi. Wah, ini apa nih menarik gitu ya. Atau etnografi atau etnometodologi atau banyak sekali ya pakai teori kritis dan lain-lain. Itu kadang-kadang teman-teman yang baru kenalan tuh kayak apa ya kayak wah saya mau pakai deh gitu ya. Jadi lebih fokus pada saya mau pakai metode apa dulu bukan tujuannya dulu. Nah, ini harus di riset ini jangan begitu. Jadi sebetulnya karena metode itu nanti mengikuti tujuan, jadi selesaikan dulu tujuannya mau ngapain gitu. Jadi kalau tujuannya sudah tahu baru kita bisa mendesain. Jadi silakan Bapak Ibu sekarang berpikir ya, kalau Anda mau meriset kualitatif tujuannya apa? Ya. Tapi memang tujuan penelitian itu sebetulnya sangat dipengaruhi bagaimana dengan cara kita melihat dunia. Ya.
Jadi kalau tadi disebutkan penelitian kuantitatif, bagaimana dengan peneliti kualitatif? Bagaimana cara peneliti kualitatif memandang dunia? Ini tentu saja sangat berbeda dengan peneliti kuantitatif. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu dua-duanya, terus kita bilang, wah kita mix aja deh gitu ya. Walaupun Anda memix itu sebetulnya belum tentu kemudian kita bisa memixing cara pandang ya, karena cara pandang tuh nggak bisa dimix. Maksudnya gini, cara pandang itu kan keyakinan dasar ya. Anda nggak bisa punya dua keyakinan. Misalnya Anda beragama Islam sekaligus beragama Buddha, itu kan nggak bisa. Anda harus memilih salah satu keyakinan, karena dalam satu keyakinan itu ada rambu-rambu yang tidak bisa digantikan oleh keyakinan yang lain. Kira-kira paradigma itu seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kita bicara peneliti kualitatif, itu melihat dunia beda banget dengan peneliti kuantitatif. Nah, saya akan coba ajak teman-teman di sini untuk melihat bagaimana cara pandang itu nanti akan mengarah kepada bagaimana Anda merumuskan masalah, terus nanti desain ya, rumusan masalah, tujuan, dan desain penelitian ini seperti apa. Kalau penelitian kuantitatif, gitu ya, ini penelitian kuantitatif nih, maka bagaimana sih Anda memandang dunia? Nah, ini kemungkinan yang mainstream kayak begini nih Bapak Ibu ya. Anda melihat dunia itu seperti sains alam. Ya tahu sains alam kan ya. Sains alam itu berarti kalau katakan saya pengen tahu nih titik didih air gitu ya. Jadi Anda pergi ke laboratorium, Anda nyalakan burner, kemudian masukkan termometer ke dalam tabung, lalu diukur. Nanti semakin dia mendidih, saat dia mendidih berapa derajat. Makanya itu sebetulnya dengan sains alam, karena terukur. Nah, sains sosial termasuk ekonomi. Nah, nanti ini juga perdebatan. Kira-kira ekonomi itu sains alam atau sains sosial ya? Gitu ya. Kalau sains alam ya harusnya diteliti dengan pendekatan alami seperti tadi ya, mengukur di laboratorium, eksperimen, dan seterusnya. Kalau sains sosial ya berarti yang namanya ilmu ekonomi itu adalah hasil dari interaksi masyarakat, lingkungan, kondisi, budaya, seterusnya, dan itu sangat kompleks sehingga tidak bisa secara spesifik kita bisa tetapkan oh ini variabel gitu ya, dan itu bisa terukur dan itu terpisah satu sama lain. Itu sangat kompleks ya kan. Nah, jadi kalau orang kuantitatif melihat dunia ini sebab akibat. Pokoknya Anda kemana aja itu pasti sebab akibat. Anda pergi ke pasar kok ramai sekali. Oh ya ini PSBB baru aja diangkat misalnya gitu ya. Kenapa kok begitu ramai? Oh berarti ada pengaruh antara ada pengaruh antara apa terhadap apa? Pengaruh antara diangkatnya PSBB dengan berapa banyak orang pergi ke pasar. Kenapa kok mau lebaran kok ramai sekali? Oh ada pengaruh antara orang dapat THR dengan orang belanja. Dan dua ini harus bisa diukur dan bisa digeneralisasi. Sehingga nanti orang-orang kuantitatif, nah ini ya paradigma Anda ini akan menjelaskan dan memprediksi tujuannya apa. Kalau kamu meneliti itu, tujuan meneliti adalah menjelaskan dan memprediksi. Makanya Y sama dengan A plus B X1 plus B X2 plus B X3. Mengapa demikian? Karena X1, X2, X3 kan adalah prediktor. Sehingga kalau teman-teman anak-anak S1 kita gitu kan belajar tentang penelitian yang kuantitatif, nanti ditanya, oh kalau X1 sekian poin, maka Y naik sekian poin. Itu berarti kan prediksi. Apa yang terjadi kalau X naik? Gitu ya. Nah, ini rumusan masalahnya, apakah tingkat inflasi berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi? Dan kita sebagai dosen selalu minta gitu loh, ayo coba mana inflasi itu nanti diukur pakai apa, proksinya apa, kesejahteraan harus diukur pakai apa. Jadi semua harus terikat pada ukuran, semua harus terikat pada sebab akibat atau sesuatu yang bisa diuji bedakan, gitu ya. Jadi kalau harus bisa diukur, bisa diperbandingkan, berarti itu adalah sains. Ini kalau teman-teman yang suka dengan cara pandang ini, berarti Anda adalah penganut positivisme atau fungsionalisme. Jadi nanti banyak banget tuh di kampus ya, di perpus, ntar judul skripsinya atau tesisnya atau disertasinya selalu dimulai dengan pengaruh, ya kan? Pengaruh ini terhadap ini. Ya udah kayak gitu berarti X dan Y. Oh ada sebab akibat. Oh ada ukuran. Itu berarti penelitian positivisme atau disebut juga penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif gimana? Wah, no, kayak gitu. Enggak dong. Cara peneliti kualitatif enggak gitu cara berpikirnya. Lalu gimana? Jadi
Kalau kita bicara kualitatif, kita masuk saja ke paradigma yang tadi sudah disampaikan Pak Aji ya. Saya mengerucutkan ya Bapak Ibu, yang bagi yang tadi sudah mungkin kehilangan momen atau terlambat masuk ruang sesinya Pak Aji, mungkin semoga ini bisa menyambungkan gitu ya. Tapi yang sudah mengikuti dari awal, harusnya ini semakin mempermudah gitu ya. Jadi kalau kita bicara paradigma kualitatif, penelitian kualitatif itu biasanya masuk ke paradigma non-positivisme. Jadi yang positivisme atau fungsionalisme yang tadi itu semua adalah paradigma yang nanti akan melahirkan pendekatan kuantitatif. Nah, yang non-positivisme, nah ini yang kemudian biasanya, saya katakan biasanya ya, dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Oke, nah apa sih penelitian-penelitian selain tadi sudah disampaikan ya, selain positivisme, tadi Pak Aji bicara tentang interpretivisme. Interpretivisme atau para interpretivis ya, orang yang mengikuti paradigma ini mengatakan bahwa dunia ini konstruksi subjektif. Jadi kalau kemudian orang ngantri, kenapa kok orang masih ngantri zakat fitrah itu sampai berjubel-jubel. Lalu kalau orang kuantitatif mikirnya, wah ada hubungan sebab akibat tingkat kemiskinan dengan antrian zakat fitrah begitu ya. Tapi kalau orang interpretif nggak begitu, nggak begitu. Kita harus memahami gitu loh. Itu nggak semua orang ngantri karena alasan yang sama dan tidak semua bisa digeneralisir. Ya model kayak sinetron tuh loh Bapak Ibu ya. Sinetron Indonesia itu kan bisa beratus-ratus episode karena saking kompleksnya gitu kan. Si A jatuh cinta sama si B, lalu si B nikah sama si C, ternyata si C itu bapaknya si F, F itu anak angkatnya si G, lalu si G itu ternyata hubungannya sama si A bagaimana. Ruwet banget gitu ya. Jadi itulah dunia. Jadi kalau kita bicara dunia nggak bisa secara umum digeneralisir, ya gitu ya. Bagi orang interpretif ya. Jadi kalau saya melihat fenomena, saya nggak ingin melihat sebab akibat. Saya tidak ingin mengukur, saya tidak ingin menggeneralisasi, tapi yang ingin saya lihat adalah memahaminya. Yuk kita pahami yuk, gitu. Memahami dan memaknai, gitu. Beda loh ya, memahami dan memaknai. Kalau memahami itu gini, saya paham, Anda tiap hari pergi ke kampus, nah itu paham. Tapi kalau memaknai, saya akan mendapatkan alasan-alasan. Mengapa sih Anda pergi ke kampus tiap hari? Apa karena duitnya gitu ya? Salah kali ya kalau orang bilang orang dosen ngajar karena duitnya, nggak ada duitnya kalau ngajar ya. Atau karena Anda apa sih pengabdian, atau karena Anda supaya dapat status sosial. Nah kan setiap orang beda-beda. Jadi memahami itu baru permukaan, tapi memaknai itu nanti kita bicara tentang ini dalam kaidah non-pos itu bisa disebut dengan verstehen. Verstehen itu memahami secara mendalam. Itu kenapa sih? Ya. Jadi memahami lalu memaknai. Jadi tujuannya itu, enggak usah sebab akibat. Maka rumusan masalah. Nah, Bapak Ibu, kita lihat rumusan masalah. Kita bicara sudah tidak kuantitatif ya, ini kuantitatif. Rumusan masalahnya adalah nanti bagaimana nih pemaknaan kesejahteraan oleh mustahik, misalnya begitu. Orang yang berhak menerima zakat, gitu ya. Bagaimana pemaknaan kesejahteraan? Bukan apakah ini berpengaruh terhadap begitu. Nah, ini kalau orang-orang yang masih teman-teman yang masih terpenjara, saya katakan ya, yang nggak salah sih, wong kita kan tiap hari atau mungkin sudah bertahun-tahun terbiasa dengan metode kuantitatif. Jadi yang kita lihat ya apa terhadap begitu ya. Jadi selalu yang namanya judul tuh harus ada terhadapnya gitu ya. Kalau nggak analisis terhadap pengaruh gitu, pokoknya harus ada judul tuh. Kalau nggak ada itu berarti nggak sah gitu ya. Ya nggak juga begitu ya. Jadi kalau kita lihat nanti judul-judul yang kualitatif itu nanti seperti ini misalnya, pemaknaan kesejahteraan mustahik, studi fenomenologi misalnya. Maka judulnya tidak terkait dengan hubungan sebab akibat, tidak ada pengaruh terhadap ya. Tapi ini adalah judul orang interpretif yang apa tadi? Yang memang desain penelitian, saya kembali ke desain ya. Desain penelitiannya adalah untuk memahami dan memaknai. Kira-kira begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti Bapak Ibu sambil mikir-mikir ya. Kira-kira kalau saya non-pos gitu ya, kalau ada yang positif ya enggak apa-apa, sebenarnya ada tahu ya. Karena ini masalah keyakinan kok. Anda melihat dunia seperti apa tuh nggak bisa dipaksa. Tapi bagi Anda yang kira-kira sudah mulai masuk ke non-positif, mulai dipikir-pikir ya, saya kira-kira makomnya di mana gitu ya. Saya tempatnya di mana. Saya melihat dunia itu lebih srek yang mana gitu ya. Nggak bisa dipaksakan. Oke, yang kritis bagaimana? Kalau kritis tadi disampaikan oleh Pak Aji di sesi pertama,
Bahwa yang kritis itu melihat dunia bukan sebab akibat. Dunia itu bukan juga konstruksi subjektif. Tapi dunia ini penjajahan, men, gitu ya. Jadi kalau kita melihat ada fenomena apapun, kita lihat ini penjajahan. Wih, ada konser gitu ya. Oh, ada konser, mohon maaf nih bagi yang penggemar JKT48 gitu ya. Wah, ada konser JKT48 gitu ya. Wih, kenapa tuh tiket 1 juta ludes terjual, 2 juta ludes terjual. Lalu Anda yang melihat ini, itu kan ekonomi juga tuh ya. Uh, ekonomi untuk apa namanya, leisure activity ya, aktivitas yang menyenangkan gitu. Lalu kita sampaikan bagaimana itu ekonomi yang seperti itu gitu ya. Oh, itu adalah bagian dari ideologi apa itu? Oh, itu adalah bagian dari komersialisasi budaya. Kita terjajah oleh komersialisasi budaya. Makanya sekarang K-pop masuk lah gitu ya. Ada drama Korea masuk. Kenapa kok itu masuk? Itu yang dari Korea ya. Tapi yang dari India juga banyak tuh yang masuk. Mahabharata. Wah, itu penjajahan misalnya begitu. Jadi Anda melihat segala sesuatu penjajahan gitu. Anda melihat buku-buku teks, Anda melihat kurikulum, Anda melihat kampus gitu ya. Kenapa kampus semakin mahal? Ini penjajahan. Segala sesuatu fenomena itu penjajahan. Jadi kalau Anda orang-orang kritis itu yang kemudian diajak, yuk kita memahami, mereka ngomong apa? Ngapain memahami? Udah jelas-jelas kita dijajah kok dipahami. Ayo kita bebaskan, ayo kita sadarkan gitu ya. Sehingga tujuan penelitian, desainnya, kembali ke desain ya. Desain penelitian kembali ke tujuannya, mau ngapain. Saya tidak mau menjelaskan, saya tidak mau memprediksi, saya tidak mau memahami, yang saya mau lakukan adalah menyadarkan. Ayo sadar. Bangun, kamu lagi dijajah, begitu ya. Sehingga rumusan masalahnya gimana? Rumusan masalahnya bukan lagi bagaimana memahami, Bapak Ibu, tapi bagaimana membebaskan. Bagaimana membebaskan bank syariah dari jerat kapitalisme merdeka, gitu ya. Karena sifat-sifat orang kritis itu ingin melakukan penyadaran, begitu. Apakah emang bank syariah masih kapitalis? Oh, bagi orang kritis, iyalah. Coba lihat itu akad yang terbesar, akad apa itu, gitu kan ya? Apakah bank syariah suka dengan akad salam yang membantu petani, gitu ya? Petani itu risikonya tinggi, nggak suka bank syariah. Bank syariah lebih suka akad-akad yang menguntungkan, murabahah, ya kan? Mudharabah. Karena risikonya lebih rendah. Artinya apa? Jangan-jangan bank syariah masih kapitalis ya. Nah, gitu ya. Lalu kita menyadarkan dunia, bank syariah masih kapitalis loh. Sekali lagi, mohon maaf ya, tidak bermaksud menyinggung. Saya ingin menjelaskan bagaimana orang kritis memandang dunia, gitu ya. Sehingga nanti judulnya luar biasa bisa ya, membongkar kapitalisme bank syariah. Ya, jadi saya baru membahas 2 paradigma ini dan Anda bisa lihat ya bagaimana ternyata judul-judul dari artikel-artikel kualitatif, penelitian kualitatif itu menggunakan bahasa-bahasa yang memang suka menohok gitu ya, atau suka provokatif. Kenapa kok demikian ya? Karena kualitatif itu kan kualitas, Bapak Ibu. Kita bicara kualitas, ya pasti bicaranya pakai bahasa. Misalnya, bagaimana kualitas calon suamimu atau bagaimana kualitas calon istrimu? Ya Anda kan mengatakan, wah calon suamiku ganteng gitu kan ya. Ganteng itu beda banget dengan ganteng gitu kan. Ganteng tuh ganteng pakai banget nget itu ganteng. Artinya apa? Ya bahasa itu penting. Sehingga Anda kalau mungkin nanti akan mulai berkenalan dengan artikel-artikel kualitatif, jangan kaget kalau judul-judulnya kok kayak gini ya, kok istilahnya anak muda sekarang lebay. Karena apa? Ya memang kita bicara tentang kualitas. Oke ya? Tadi Pak Aji juga membahas tentang postmodernis, gitu ya. Postmodernis seorang yang kehilangan arah kalau menurut saya, karena desain penelitiannya, itu tujuan penelitiannya itu adalah memajemukkan kebenaran gitu loh. Nggak ada tuh kebenaran tunggal, jadi kita harus memajemukkan kebenaran gitu. Semua kebenaran sifatnya relatif. Jadi rumusan masalahnya gimana? Nggak cukup memahami, nggak cukup membongkar atau menyadarkan, tapi bagaimana dekonstruksi. Dan di dekonstruksi itu sifatnya apa? Sifatnya untuk menjelaskan bahwa kalau Anda percaya pada suatu hal, maka jangan percaya pada itu sepenuhnya. Bisa jadi Anda dibohongi, gitu ya. Tapi kalau Anda kemudian percaya pada apa yang saya ungkapkan, juga Anda jangan mau dibohongi. Bisa saya jadi saya salah, begitu. Jadi orang-orang postmodernis itu ingin memajemukkan, itu memperbanyak ya. Jadi menggoyangkan kebenaran-kebenaran yang sifatnya tunggal. Gitu ya. Jadi judul-judulnya nanti sifatnya misalnya dekonstruksi, seperti itu. Biasanya juga tradisi masuk ke dalam situ, Bapak Ibu.
Lalu ada paradigma religius. Nah, ini karena yang undang UIN ini, tadi saya dengar di pagi hari pada saat Bu Warek menjelaskan ya tentang pengembangan kurikulum di UIN. Wah, keren sekali tuh kalau bisa integrasi ya, bagaimana semua mata kuliah multidisiplin ilmu itu bisa semua terintegrasi dengan agama. Dan ini yang harusnya diharapkan dari seorang cendekia muslim ya. Ibnu Rusdi, Ibnu Sina itu adalah orang-orang yang luar biasa hebat, dan mereka dikenal bukan hanya karena satu mata bidang ilmu tertentu, tapi karena mereka memiliki bidang keahlian di berbagai bidang ilmu, kedokteran, geografi, astronomi, itu semua terikat gitu ya, menjadi satu kesatuan ya. Jadi kita harusnya kita memang menuju ke sana gitu. Dan sebenarnya dengan mempelajari bagaimana ilmu-ilmu ekonomi itu berelasi dengan sosiologi, dengan psikologi, itu sebenarnya kita mengarah ke sana juga, sehingga kita tidak seperti kuda ya yang punya kacamata yang cuma ke depan aja gitu. Akhirnya kita terjebak dengan kesombongan-kesombongan fakultatif kita sendiri. Lalu kalau religius bagaimana? Ya, orang religius itu melihat dunia itu harusnya dikonstruksi sesuai kebenaran Tuhan. Jadi kalau kita mengkonstruksi dunia bisa aja kita lalai, tapi sebagai itu orang yang beragama, orang yang percaya pada Tuhan, kita punya tanggung jawab. Harusnya realitas ini konstruksinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Sehingga kita akan membuat rumusan masalah yang kemudian di dalamnya akan ada studi normatif ya dia. Pak Dekan juga cerita tentang gimana belajar lagi kemarin tentang kitab kuning dan seterusnya. Nah, itu bicara tentang studi Islam ya. Studi Islam itu selalu normatif dan itu wajar. Karena apa? Ya karena memang kebenarannya absolut begitu ya. Jadi kalau kita bicara metodologi Islam itu berbeda. Makanya sebetulnya kalau kami sendiri sudah tidak terlalu percaya penelitian kualitatif kuantitatif karena itu hanya dikotomi yang disampaikan dan didesain oleh Barat untuk menjauhkan kita dari melihat ilmu secara holistik. Ya. Jadi mungkin seperti ini. Jadi ya nanti judul konstruksi ekonomi kerakyatan berbasis Al-Ma'un misalnya begitu. Ya kenapa tidak Al-Ma'un mengajarkan tentang jangan hardik anak yatim, kemudian kita tidak boleh melalaikan sholat, dan itu semua adalah bagian dari kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, bagaimana kemudian ekonomi kerakyatan ini bisa dikonstruksi sesuai perintah Tuhan. Dan itu tidak masalah begitu. Nah, jadi ini kita sudah bicara tentang 4 paradigma. Mari kita lihat kata kunci yang dari awal ya tadi ya. Kita akan masuk ke kata kunci. Apa ya yang kita bisa ambil kalau kita mau mendesain penelitian kualitatif? 1, rumusan masalah. Coba dari tadi awal sampai akhir. Tidak pernah ada rumusan masalah kualitatif yang dimulai dengan apakah gitu ya. Selalu dimulai dengan bagaimana Bapak Ibu atau mengapa. Kenapa demikian? Ya karena kualitatif itu kan ingin mengeksplorasi, ya kan? Kalau orang kuantitatif bertanya, apakah ini berpengaruh pada ini? Jawabannya iya atau tidak. Udah, singkat banget. Dan itu hasilnya adalah yang menentukan adalah hasil kalkulasi, kemudian melihat apakah kalau di ilmu sosial ya, apakah p-value-nya dalam rentang yang bisa diterima atau tidak, gitu ya. Jadi pertanyaan atas apakah ini berpengaruh pada ini, itu jawabannya sederhana, iya atau tidak, gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana, ini kalau bagaimana nih ya, bagaimana tuh cerita, bagaimana tadi perjalananmu ke sini? Wah, jadi gini loh, saya tadi ketemu A, lalu ngobrol sama si B, rame banget toh. Dan panjang, kali lebar, kali tinggi, nggak selesai-selesai gitu ya. Kenapa? Karena bagaimana itu akan memberikan informasi yang lebih dalam. Ini yang disebut dengan pendekatan kualitatif. Oke? Kunci kedua, ya. Kunci kedua, kalau kita bicara bagaimana, maka nanti keterikatannya dengan kontekstualitas, Bapak Ibu. Apa sih kontekstualitas itu? Kontekstualitas itu ya konteks situasi, kondisi, waktu tertentu, itu kontekstualitas. Kalau kemudian kita bertanya gini ya, gimana, apa kabar, gitu ya, baik ya. Baiknya kita sekarang dengan baiknya katakan setahun lalu, Desember itu beda gitu ya. Baiknya sekarang itu konteksnya kita nggak kena COVID, kita di rumah aja itu baik. Gitu ya. Oh, kamu seneng-seneng nggak? Iya. Kamu melakukan kebaikan nggak? Oh, melakukan kebaikan tuh di rumah aja sekarang gitu kan. Tapi kalau setahun lalu melakukan kebaikan tuh berbeda. Melakukan kebaikan tuh Anda bisa belusuan kemana-mana, itu melakukan kebaikan. Sekarang kalau Anda
berkeliaran begitu kan menyebarkan virus itu bukan kebaikan. Artinya apa? Kebaikan itu ternyata sifatnya kontekstual. Nah, kontekstualitas itu artinya apa? Artinya bahwa pendekatan kualitatif itu sifatnya induktif, Bapak Ibu. Induktif itu artinya apa yang ada. Pada saat itulah yang kemudian menjadi temuan. Oleh karena itu, peneliti kualitatif tidak suka sama grand teori. Nah, gitu ya. Kenapa kok nggak suka? Lah coba Anda pikir ya, lah grand teori itu kan hasil dari penelitian kuantitatif yang digeneralisir. Padahal orang kualitatif kan nggak suka yang digeneralisir. Maka grand teori itu sebetulnya sesuatu yang kemudian tidak terlalu disukai, gitu ya. Bentar. Saya kok error ini, tidak bisa enter. Oke, jadi ada grand teori, lalu itu tidak disukai dan hipotesis nggak ada ya. Tidak ada yang namanya hipotesis. Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu. Saya ini sebentar. Mohon maaf, ini saya sepertinya hang. Apakah host bisa mengambil alih ini share saya? Jadi nanti saya bisa share ulang. Jadi screen share saya diambil alih, nanti saya share ulang. Ini kadang-kadang begini ya. Oke. Saya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Oke, jadi sambil menunggu host mengambil alih share screen saya. Coba sih. Ada yang bisakah mengambil alih? Kalau host bisa mengambil alih share screen saya biasanya. Bentar, saya coba ya, Bu. Ya, terima kasih. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi sambil menunggu, jadi kata kunci kedua adalah grand teori tidak terlalu dibutuhkan dalam penelitian kualitatif. Cuma nanti ada yang tanya, oh kalau begitu penelitian kualitatif nggak pakai teori dong? Oh ya tetap pakai. Tapi teori-teori itu tidak digunakan untuk merumuskan hipotesis. Lalu teori-teori digunakan apa? Teori-teori itu nanti akan digunakan untuk memperkuat kebaruan. Jadi misalnya kalau Anda menemukan bahwa di Jambi itu ternyata ada suatu aktivitas tertentu, kemudian aktivitas itu tidak ada itu di buku manajemen atau di buku ekonomi manapun. Lalu di akhir kita sebutkan bahwa ini berbeda dengan teori A, berbeda dengan teori B dan seterusnya. Jadi nggak ada misalnya teori amanah gitu ya di buku ekonomi ya. Jadi kita bisa menemukan sesuatu yang baru yang memang betul-betul ada secara empirisnya. Secara empirisnya yang disebut dengan induktif. Kemudian kita nyampe di slide yang bicara tentang kualitas penelitian, desain penelitian kualitatif. Yang kedua tadi, jadi nggak ada grand teori ya Bapak Ibu ya. Kenapa grand teori itu kan dibuat sama orang-orang yang memang percaya pada generalisasi. Padahal orang kualitatif itu nggak percaya pada generalisasi. Berarti grand teori nggak dipakai. Demikian pula hipotesis nggak dipakai, gitu ya. Nah, kunci penelitian yang ketiga, selain saya agak cepat ya karena tadi agak terhambat. Yang ketiga adalah bisa next, yaitu apa? Yang ketiga adalah bahwa sebetulnya kalau kita bicara konteks berarti kita harus tentukan gitu loh kedalamannya seperti apa. Kalau kuantitatif kan general ya kan, luas gitu ya. Jadi kita bisa ambil 300, 500 sampel karena memang sifatnya adalah generalisasi. Kita ingin mencari keluasan. Tapi kalau kualitatif yang kita cari adalah kedalaman. Sehingga kalau kita bicara kedalaman kita tidak harus banyak gitu. Jadi ada sebuah penelitian internasional yang bahkan kemudian, halo, ya, bisa saya teruskan? Kalau penelitian internasional yang memang kemudian sangat
fokus pada hanya 3 orang saja, dan itu pedagang kecil gitu ya. Dan itu masuk ke Scopus ranking 2 gitu. Artinya nggak masalah juga sebetulnya kalau kita bicara tentang penelitian-penelitian kualitatif itu informasinya cukup tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, nanti ini biasanya kalau ketemu sama teman-teman yang kuantitatif yang terbiasa harus banyak, mereka bingung nanti itu relevansinya apa begitu ya. Jadi yang jelas walaupun sedikit informan Anda mungkin cuma 3 atau 4 atau 5 begitu ya. Pastikan informan yang ada itu adalah informan yang relevan. Kemudian juga diperlukan raport atau kedekatan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kontekstual, Bapak Ibu harus dekat dengan penelitian. Oke. Ya, kita lanjutkan. Kemudian ada pertanyaan biasanya, bisa pertanyaan-pertanyaan dari triangulasi ya. Lalu triangulasinya bagaimana Bapak Ibu? Ya biasanya kita tidak bicara tentang validitas, objektivitas, tidak. Kita bicara tentang triangulasi. Itu beberapa penelitian kualitatif suka dengan triangulasi itu untuk memastikan bahwa apa yang kemudian ditemukan itu konsisten. Jadi kalau saya menemukannya pakai wawancara itu konsisten, saya pakai dokumentasi itu juga sama, itu dengan triangulasi. Lalu ada pertanyaan begini biasanya untuk next. Jadi sebenarnya kurang bagus. Oke, coba saya pakai headset ya. Akan lebih baik tidak ya? Mohon maaf Ibu. Nggak kedengaran suaranya, Bu? Nggak dengar. Ini baru, Bu. Ini baru, Bu. Oh, ini lebih dengar. Oke, pakai headset ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Jadi kalau kemudian ditanyakan, lah kalau cuma 3 terus hubungan apa gunanya? Ya, apa manfaatnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi penelitian-penelitian kualitatif itu bukan berarti tidak lebih bermanfaat karena tidak punya banyak sampel begitu ya. Apa yang kita lakukan di Penilaian Research Institute gitu, kita mengajak teman-teman di relawan riset untuk kemudian melibatkan diri ya. Kita nggak pakai istilah turun ya, kalau turun itu kita kayak di atas gitu ya, kita kayak tinggi hati di atas. Jadi kita melibatkan diri dengan masyarakat di desa, kita melihat bagaimana sih sebetulnya realitas begitu ya. Yang menarik misalnya kayak teman-teman yang biasa di dinas sosial gitu paham ada program pemerintah yang disebut dengan PKH ya, program Keluarga Harapan gitu. Dan itu mengambil indikator kemiskinan itu sederhana begitu ya. Salah satunya adalah disuruh memotret rumah gitu ya. Lalu diupload. Kalau rumahnya kelihatan bagus nggak dapat bantuan. Tapi kalau rumahnya kelihatannya jelek itu dapat bantuan. Waktu kami di Jabung, ini kami relawan riset di sana, kami melibatkan diri. Rumahnya bagus-bagus begitu Pak Ibu. Waktu ditanya kenapa bagus ya, karena mereka bangunan, jadi mereka memang bikinnya pelan-pelan dan yang dibenahi dulu biasanya kalau orang kampung itu bagian depannya dulu Bapak Ibu, bukan bagian dalam. Jadi waktu difoto dari luar kelihatannya wah keren bagus gitu ya, jadi nggak perlu dapat bantuan. Padahal kalau kemudian kita ngobrol sama masyarakat desa, ditanya ini apa sih sebetulnya yang disebut dengan miskin? Mereka lah yang kemudian memberikan indikator-indikator kemiskinan gitu ya. Jadi miskin itu misalnya kalau nggak punya kerjaan tetap, oh itu indikator kemiskinan. Lalu ada juga kalau keluarga yang harus ditanggung banyak. Kemudian kalau anaknya masih kecil-kecil, karena berarti anak kecil lebih banyak kebutuhan gitu. Sehingga sebetulnya masyarakat itu memahami gitu loh apa yang mereka definisikan sebagai miskin. Demikian pula juga nanti kalau Bapak Ibu pergi ke kampung nelayan itu kalau kampung nelayan selalu kumuh kelihatannya. Kalau di foto rumahnya ya dapat bantuan begitu ya. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat ya nanti kampung nelayan itu nggak bisa gitu dapat bantuan yang seperti itu. Kenapa? Karena rumahnya tidak bagus mungkin tapi kapalnya ratusan juta harganya. Jadi ini yang kemudian kontekstualitas. Jadi beda kampung itu sebenarnya nanti beda kebijakan. Jadi nggak bisa dikebiah ya. Saya rasa tadi teman-teman yang di sektor publik lebih punya banyak cerita ya tentang bagaimana pemberdayaan desa itu ternyata tidak semudah membuat sebuah regulasi. Gitu ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi
Next kita membahas tentang desain ya. Kita mendesain, jadi kalau kita mendesain tidak bisa digebiah-uyah Bapak Ibu. Artinya gebiah-uyah itu tidak boleh disamaratakan, tergantung apa tadi Bapak Ibu? Tujuan penelitian. Jadi desain dimulai dari tujuan. Maunya ngapain nih? Memahami, menjelaskan, memprediksi ya. Jadi kalau kita bicara desain penelitian, tujuannya dulu diselesaikan gitu ya. Biasanya kalau teman-teman S1, anak-anak kita gitu bicara kualitatif, biasanya yang dibahas adalah wawancara, observasi, dokumentasi ya. Bapak Ibu, ini bukan analisis data Bapak Ibu, ini baru koleksi data. Jadi analisis itu apa ya? Analisis itu berarti harus betul-betul dicek dan recheck itu mau diapain. Nanti kalau Anda sudah wawancara datanya mau diapain gitu ya. Ntar kalau sudah kalau sudah di koleksi foto-foto terus diapain. Nah, diapain inilah yang kemudian kita sebut dengan analisis data ya. Kalau teman-teman S1 biasanya cuma koleksi data itu skripsinya, nggak ada analisisnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat next, kita lanjutkan ke bagaimana tentang desainnya. Jadi sekali lagi satu, tentukan tujuannya. Walaupun nanti kalau di skripsi atau tesis atau disertasi, biasanya misalnya rumusan masalah terus tujuan ya. Selalu begitu kan. Ya nggak apa-apa, nulisnya begitu. Tapi sebetulnya kalau kita bicara logika berpikir ya tujuannya mau ngapain dulu. Sama seperti kalau abstrak itu kan seakan-akan yang paling awal ya. Padahal sebenarnya abstrak itu ditulisnya paling akhir gitu. Jadi Bapak Ibu silakan tentukan tujuannya. Mau ngapain? Katakan saja saya mau ngambil pendekatan, saya tujuannya cuma mau mengungkapkan makna ekonomi syariah. Ini kan menarik nih, teman-teman yang di ekonomi Islam nih. Makna ekonomi syariah misalnya, apa iya sih ekonomi syariah itu dimaknai dengan tepat misalnya, atau gimana cara orang-orang pedagang kecil itu memaknai ekonomi syariah? Karena harusnya ekonomi syariah itu kan menyentuh orang-orang yang terzalimi ya, orang-orang yang terpinggirkan atau termarginalkan. Apakah memang iya? Jadi kita tentukan dulu tujuannya. Terus habis itu baru ditentukan rumusan masalah gitu ya. Bagaimana makna ekonomi syariah bagi pedagang pasar. Lalu kita tahu bahwa ini paradigmanya adalah interpretif. Jadi kita ingin memahami atau memaknai. Lalu saya menentukan, kalau gitu saya pakai fenomenologi gitu ya. Ini salah satu metode dalam kajian interpretif. Misalnya begitu. Maka kalau kita sudah punya garis besar ini, baru kita bisa mendesain secara rinci kita mau ngapain. Jadi next kita kita harus pilih dulu. Informannya mau apa ya? Begitu ya. Informannya siapa aja ya? Jadi kita tentukan informan kita. Misalnya nanti tentu saja di sini yang namanya fenomenologi Bapak Ibu saya jelaskan secara ringkas banget. Kalau ini satu semester sendiri harusnya ya fenomenologi. Fenomenologi itu sebetulnya melihat bagaimana diri kita itu memancarkan citra. Jadi kalau Anda melihat saya sekarang seperti ini ya, ini baru noema gitu. Noema itu makanya sebutan fenomena itu baru luarnya aja, tapi dalamnya kan nggak ada yang tahu. Nah, tugas seorang fenomenolog itu mencari dari luar menuju dalam itu caranya apa saja sih yang membuat seseorang punya keyakinan tertentu. Maka kalau katanya salah seorang ini Husserl itu yang menciptakan atau menemukan metodologi fenomenologi yang namanya fenomenologi itu adalah cara untuk mengeksplisitkan yang implisit. Nah, ya. Jadi kalau kita mengatakan Anda baik-baik saja, baik. Apa iya baiknya itu betul-betul baik? Nah, saya akan mengeksplorasi secara lebih mendalam. Nah, ini yang disebut dengan fenomenologi. Jadi studi tentang kedirian, tentang kesadaran diri. Nanti alat analisisnya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ada noema. Noema itu apa yang paling luar? Noesis itu apa yang paling dalam gitu ya. Ini sederhana sekali. Epoche itu adalah cara dari proses ya, menggali dari luar ke dalam. Jadi caranya gimana menggalinya? Ya bertanya. Jadi bukan wawancara, tapi bertanya secara yang nanti disebut juga bracketing. Bracketing itu berarti menggulurkan kurung-kurung. Jadi kalau saya ngomong panjang lebar gitu, nanti Bapak Ibu langsung terpaku pada kata-kata apa. Maka kata-kata itu yang menjadikan dasar untuk menggali lebih lanjut. Lalu nanti intentional analysis. Nah, di mana kita langsung masuk analisisnya. Jadi kita bisa menganalisis kenapa ya orang itu ternyata memahami ekonomi syariah seperti itu tuh.
Nah, itu nanti disebut dengan intentional analysis. Oh, karena dia dulu di pesantren. Nah, oh, karena dia dulu nggak pernah sekolah. Oh, karena dulu bapaknya kiai. Nah, semua pengalaman-pengalaman itu dalam fenomenologi menjadi bahan baku untuk menganalisis mengapa seseorang memiliki kesadaran yang dia miliki saat ini. Ya. Lalu akan muncul eidetic reduction, jadi nilai. Jadi, Bapak Ibu penelitian kualitatif itu tidak bebas nilai. Jadi, selalu ada nilai yang melandasi. Sehingga kemudian nanti ada beberapa buku yang lain, ada yang namanya analisis tekstural. Tekstur ya kalau Bapak Ibu megang kain gitu kan, ada teksturnya, berarti yang permukaan. Struktural itu sama dengan noesis, cari dalamnya. Lalu nanti bracketing itu sama dengan epoche. Jadi ini istilah-istilah. Maka next, desain saya hampir selesai. Jadi desainnya bagaimana Bapak Ibu? Ya berarti nanti Bapak Ibu cari informan. Misalnya, informannya siapa ya? Nggak usah banyak-banyak. Misalnya saya cari informan sama alasannya apa aja. Ada Bu Siti, ada Pak Tejo, ada Pak Gunawan misalnya ya. Kemudian saya koleksi datanya. Nah, datanya nggak pakai wawancara observasi Bapak Ibu, ya langsung pakai istilah dalam fenomenologi, noema, lalu menggunakan epoche untuk mencapai noesis, sampai kemudian analisisnya. Bagaimana analisisnya? Oh ya, saya pakai intentional analysis dan eidetic reduction. Ya kan? Jadi setiap penelitian kualitatif harusnya seperti ini, bukan hanya observasi, wawancara, dokumentasi. Ya, itu masih versi anak-anak skripsi kita ya, kita biarin aja biasanya. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian sudah mulai mendalami metodologi kualitatif, Bapak Ibu akan lihat setiap metode itu sangat berbeda nanti karena asumsi dasar yang membuat kita berpikir itu menjadi bagian dari kita merancang metode. Begitu. Dan yang terakhir, saya rasa kalau fenomenologi tauhid ada apa enggak? Nah, ini bablas ya. Tadi Pak Haji bilang kalau kita bicara penelitian ya kenapa harus cuma memahami? Kita kan orang yang punya Tuhan ya kan, dan kita mengakui adanya agama. Jadi ada yang disebut dengan paradigma religius. Maka sebetulnya fenomenologi tauhid itu sudah digagas ya oleh next itu nanti ada artikel dari Khauduri. Ini bahkan untuk ekonomi loh Bapak Ibu. Tadi ada yang nanya, ya kalau rujukan ekonomi ada nggak? Ada nih. Ini Phenomenology of Everything. Special reference to economics. Di sini Mas Udul Alam Khauduri menjelaskan tentang bagaimana kalau kita menggunakan Islam sebagai basis saat kita menggunakan fenomenologi. Tentu saja akan sangat berbeda. Nah ini mahasiswa saya di S3 next itu membuat sebuah tulisan sudah terbit tentang bagaimana mengkonstruksi ya kan paradigma religius mengonstruksi ya, jadi mengonstruksi yang namanya bank syariah itu. Jadi bagaimana mengevaluasi bank syariah untuk alat evaluasi bank syariah itu kan harusnya berbeda dengan konvensional. Jadi beliau Bu Niswatin itu kemudian mencoba mengonstruksi bank syariah evaluasinya dengan menggunakan fenomenologi Islam. Jadi tidak hanya fenomenologi yang tadi sekuler, tapi menggunakan fenomenologi Islam. Jadi ada di next slide itu ya, setelah Mas Udul Alam Khauduri. Jadi kira-kira itu ya, ini nanti semua ini bisa open access setahu saya. Yang ini jadi nanti Bapak Ibu bisa cek dan dicek lagi seperti apa. Saya rasa itu dari saya. Nanti untuk analisis mungkin diapain datanya. Kalau ada wawancara mungkin Bu Frida bisa melanjutkan. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Saya akan langsung masuk saja bagaimana ketika harus menganalisis data. Jadi tadi penekannya ketika bicara kualitatif, penelitian kualitatif, data-data yang kita dapatkan itu memang adalah berupa itu tadi bisa dari wawancara, ya wawancara. Jadi bentuknya adalah skrip wawancara, observasi itu pengamatan, dan dokumentasi. Dokumentasi bisa apa saja nanti difoto, itu pun juga bisa dijadikan data dan akhirnya bisa dianalisis. Saya akan memberikan sedikit gambaran dulu di sini. Ini adalah salah satu contoh transkrip wawancara. Nah, jadi kebutuhan dari peneliti kualitatif memang harus rajin mentranskrip hasil wawancaranya dengan informannya. Jadi ketika dia sudah melakukan wawancara gitu ya, sebisa mungkin gitu biasanya kan direkam ya, itu sebisa mungkin harus segera mentranskrip kembali gitu ya. Nah, ada polanya juga, akan lebih baik jika mentranskrip itu juga menyisipkan bagaimana kondisi di sekitarnya pada saat itu. Karena untuk apa di sini? Karena di sini untuk menggambarkan keadaannya yang utuh.
bisa saja nanti kalau dengan kata-kata seperti ini bisa dilihat ya yang pertama dan yang kedua gitu ya. Kalau yang pertama mungkin saya rasa kita di sini bisa membuat kesimpulan bahwa oh ya udah ini kerjaannya seorang auditor jadi harus menyiapkan berkas, cukup seperti itu. Tetapi ketika saya menyisipkan suatu kondisi gitu ya. Jadi ketika menyelesaikan berkas itu sambil menata folder, menghembuskan nafas gitu kan, terus tersenyum kecut, ini berarti apa? Tugas sebagai auditor itu berarti tidak semudah hanya sekedar menyiapkan berkas, tapi ada hal-hal lain yang memang difikirkan. Nah, biasanya ada di sini. Dan memang kuncinya adalah kuncinya ketika harus membuat skrip, istilahnya apa ya? Kuncinya ketika harus membuat gambaran terhadap skrip itu ya, biasanya kita akan masuk pada dua kondisi. Nah, ini menentukan bagaimana kita bisa memaknai yang namanya skrip wawancara. Yang pertama adalah reflektivitas dan yang kedua adalah refleksivitas. Apa sebetulnya perbedaannya? Kan sama-sama ya, bedanya ada yang di T, ada yang di C gitu ya. Bacanya sama. Ini padahal beda. Jadi kalau bicara tentang reflektivitas gitu ya, kita akan menanyakan apa yang ingin dipahami. Jadi sebetulnya ketika penelitian kualitatif kita diwajibkan untuk apa? Menghadirkan rasa dalam tulisan. Maka tadi Bu Ari bilang lebay ya, iya karena itu adalah ya rasa yang harus disampaikan, gitu ya. Itu ya begitu kondisinya kan gitu ya. Karena tadi kembali lagi sifatnya memang subjektif. Oke, ini saya biasanya mencontohkan ketika kita memulai untuk menulis kualitatif. Biasanya kita masuk seperti ini. Ini saya memberikan contoh. Ketika saya harus memberikan suatu definisi terhadap ini penelitian kualitatif gitu, kecenderungannya akan lebih seperti parade definisi. Jadi A bilangnya begini, B begini, C begini, sehingga dapat disimpulkan. Nah, biasanya begitu. Akan lebih baik lagi kalau memang itu sifatnya adalah bersifat reflektivitas, ya, bersifat reflektif. Bagaimana? Sebetulnya kita bisa membuatnya seperti ini. Ini bisa dibaca nanti Bapak Ibu apa? Sebetulnya sama-sama ingin menceritakan ingin menjelaskan tentang definisi penelitian kualitatif. Tetapi tidak membuat satu-satu gini kan, A, B, C, terus akhirnya dibuat kesimpulan. Ya, dibuat kesimpulan seperti ini. Ini akhirnya akan berbeda ketika saya menyajikannya seperti ini. Saya percaya bahwa penelitian kualitatif bukan sekedar perangkat teknis yang diungkapkan oleh A dan B, tapi juga memiliki landasan akar yang berbeda. Nah, disebut ini oleh C. Nah, ini bisa disajikan seperti ini. Saya cepat aja ya. Untuk selanjutnya, di sini ada yang namanya refleksivitas. Jadi apa di situ? Refleksi. Ini sebetulnya tingkatan lebih dewasa daripada yang reflektivitas. Jadi ini refleksivitasnya. Nah, di sini kita bukan sekedar hanya memberikan rasa, tapi juga mempertanyakan peran kita sebagai peneliti itu apa. Ya, perannya apa di sini? Sehingga nanti akan menentukan bagaimana kita membaca hasil dari skrip wawancara. Oke, di sini ada 3 tingkatan, ada 3 posisi. Saya akan mencontohkan. Ini saya ambil salah satu skrip wawancara gitu ya. Ini bicara tentang kecurangan. Jadi ada suatu kondisi wawancara dengan informan gitu ya. Terus ditanyakan gimana nih dengan namanya kecurangan. Ternyata jawabannya seperti ini. Nah, ketika kita memposisikan sebagai pembaca literal ya di sini bisa dilihat. Ini sebetulnya kita sudah menskrip yang namanya wawancara, datanya kita. Nah, di sini cuma bilangnya begini, kecurangan dilakukan secara bersama-sama. Ya, kalau semua mau, ya masa saya nggak ikutan. Nah, dari kata-kata ini sebetulnya ada satu hal, apa di sini? Hanya membaca kembali apa yang dilihat. Jadi, ya sudah, apa kata-kata itu dikembalikan lagi, gitu ya, saya sajikan. Apakah di sini ada yang namanya rasa untuk memahami? Belum nampak. Ya, justru belum nampak di sini. Berarti bagaimana? Ini masih posisinya adalah posisi pembacaan literal aja. Belum mencakup bagaimana harus memahami. Belum melihat segalanya. Tetapi akan berbeda ketika masuk pada posisi pembacaan interpretif. Bagaimana di sini? Tadi bicara tentang kecurangan, yang mana kalau kecurangan itu ternyata memang mereka lakukan, ya kan? Mereka lakukan gitu ya pada komunitas tertentu, saya minta gitu ya. Dan mereka harus melakukan karena apa? Ada salah satu orang yang melakukan karena apa? Tidak mau dibilang sok suci.
pada pembacaan interpretif di sini kita bisa melihat ini sudah lebih dalam. Ya, pandangan informal sudah lebih dalam. Karena apa? Dia sudah melihat nih ada nilai spiritualitas yang telah mengalami kelunturan, kejujuran yang bagaimana harusnya gitu ya. Terus juga mencoba memasukkan pendapat di situ, mencoba memasukkan apa yang dirasakan gitu ya. Tetapi apa di sini? Ada satu hal. Kenapa? Karena di sini peneliti terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Taunya bilang, aduh ini nilai spiritualnya udah nggak sesuai nih, ada yang luntur. Terlalu cepat mengambil kesimpulan. Berarti yang bagaimana di sini? Di sini berarti apa? Ada tingkatan yang posisinya paling tinggi, yaitu reflektif. Nah, ini nanti ada hubungannya juga dengan validitas dan reliabilitas data di penelitian kualitatif. Bisa dilihat, dimulai dengan wawancara di kantin sekolah, jadi menceritakan settingnya, gitu ya. Terus memberikan pendapat, iya, ternyata merupakan proses interaksi sosial. Kenapa? Bisa dilihat di situ. Apa? Peneliti memberikan kondisi ketika melakukan penelitian di kantor, di kantin, gitu ya, tempat berkumpul lainnya, kan seperti itu ya. Di sini juga bukan hanya menyajikan data yang begitu saja, tapi juga bagaimana istilahnya memberikan suatu proses untuk mengambil simpulan. Kalau tadi kan nggak langsung aja, spiritualnya sudah luntur kan gitu ya. Tapi di sini ada suatu proses. Ya, ada suatu proses bisa dilihat sampai akhirnya di sini informan tidak menyukai label sok suci jika ia tidak mengikuti arus utama. Saya merasa bahwa juk-juk antar mereka sangat sarkastis, jadi kasar jika menyentuh hal-hal yang berbau agama. Nah, ini adalah pembacaan yang mana memang tingkatannya lebih tinggi. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih saja gitu ya. Tapi kalau untuk penelitian yang kualitatif gitu ya, ada baiknya adalah kita sudah masuk pada pembacaan reflektif. Dan ada baiknya lagi gitu ya, di sini kita sudah memasukkan lagi yang namanya kebenaran itu sebetulnya kebenaran yang bagaimana. Kalau tadi kita bicara Tuhan, harus memasukkan Tuhan di sini, berarti ada namanya kebenaran transendental. Ya berarti apa? Ilmu itu yang benar adalah ketika bisa mengkonfirmasi terhadap yang namanya kebenaran wahyu Tuhan. Nah itu mungkin salah satunya yang bisa dilakukan. Selanjutnya ini adalah salah satu contoh ketika hasil data wawancara tadi, maksud saya data wawancara tadi gitu ya, setelah kita script, kita bahas, dan ini kalau nampaknya seperti ini. Jadi hasil wawancara itu biasanya menampilkan apa adanya. Jadi ini ada salah satu penelitian gitu ya, ini salah satunya orang Madura, jadi bahasanya ya Madura, jadi memasukkan bahasa Madura. Jadi tinggal ditranslatekan aja. Itu nggak masalah, karena ya memang itu adalah kondisi sebenarnya. Ini saya mengambil salah satunya ketika harus menampilkan skrip wawancara dan menganalisisnya. Ini contohnya seperti ini. Ya, itu yang terjadi. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kalau ini foto? Sebetulnya banyak sekali dari jurnal-jurnal luar negeri gitu ya, itu yang menganalisis dari foto. Dan ini saya menemukan di salah satunya di sini ada, ini foto stempel. Tapi peneliti ini memahami ini loh, stempel itu ada sesuatu yang bukan hanya sekedar stempel yang dibungkus, tapi apa? Stempel itu ternyata apa? Itu memiliki fungsi sebagai apa? Alat. Alat untuk apa? Alat untuk sampai bisa terjadinya suatu hal yang kita bilang aja ini suatu kecurangan yang terjadi. Ya, nanti silakan difoto. Bisa dilihat aja oleh Bapak Ibu, kan ada kami telah menyediakan juga bisa diunduh gitu ya. Nah, bagaimana dengan teori dalam penelitian kualitatif gitu ya? Kembali lagi dulu saya menegaskan dulu. Jadi kalau tadi kuantitatif disebutkan deduktif gitu ya, memulai dengan suatu grand teori, terus dari teori itu diperkuat dengan namanya penjabaran penelitian terdahulu sampai akhirnya menurunkan hipotesis kan gitu ya. Jadi ada yang namanya asumsi regularitis gitu. Bagaimana ketika bicara induktif? Induktif itu kalau tadi kita lihat memang dimulainya dari setting sosial yang mana berusaha memahami ya. Jadi para aktor itu nanti atau para informan kita itu tadi diinvestigasi mengenai pengetahuan tadi ya yang tersembunyi yang membentuk fenomena. Jadi bagaimana di sini? Di sini ada beberapa posisi
teori masih tetap digunakan dalam penelitian kualitatif. Pertama dalam state of the art di pendahuluan, ya, jadi penelitian terdahulu untuk menunjukkan kebaruan penelitian. Ya, yang kedua bisa juga dipakai untuk menjadi pembanding dalam temuan penelitian. Dari temuan penelitian. Oke, ada satu lagi juga biasanya kalau sudah masuk penelitian kualitatif, tesis dan disertasi itu sudah tidak ada lagi namanya landasan penelitian. Tapi kalau memang dikehendaki harus ada, saya rasa nanti ada caranya tersendiri untuk menyajikan bagaimana landasan penelitian itu disajikan dalam penelitian kualitatif. Ini kalau kita lihat menjadi teori pembanding dari hasil, jadi dari temuan. Di satu sisi, paragraf pertama itu menceritakan tentang bahwa harga jual itu ternyata tidak ada yang namanya istilahnya rumusan. Tetapi akhirnya apa? Ada suatu teori yang menyebutkan bahwa kalau bicara biaya itu merefleksikan harga. Jadi kita membandingkan di sini. Jadi tetap aja namanya teori itu tetap dipergunakan, kan gitu ya. Untuk validitas, bagaimana nih validitas sama reliabilitas dalam pendekatan kualitatif? Gini, saya mau mencoba dulu begini. Jadi kalau bicara kuantitatif tadi kita memang bicara tentang pengukuran, semua diukur. Makanya kalau bicara reliabilitas itu ada pengukuran untuk jawaban yang sama. Kalau validitas itu kebenarannya, gitu ya, pengukuran untuk kebenarannya. Nah, sebelum saya masuk ke yang ini, yang baru, saya lebih menekankan dulu bahwa kalau kualitatif itu sebetulnya tidak bertumbuh pada ukuran. Saya menegaskan seperti itu. Namun pada kualitas data. Jadi kalau bicara validitas dan reliabilitas, gitu ya, dalam penelitian kualitatif, ini sebetulnya sangat dipaksakan. Orang satunya itu diukur, sedangkan kualitatif kan nggak bisa diukur, kan gitu ya. Jadi, tapi kalau memang masih harus berkutat, biasanya kan mahasiswa kita gitu, bimbingan kita, nanti kalau ujian ditanyakan validitasnya gimana, reliabilitasnya gimana. Kalau memang harus berkutat seperti itu, gitu ya, jadi objektivitasnya harus tetap ada, berarti begini, bisa di sini disajikan. Ya, bagaimana? Pastikan bahwa alat ukur dalam hal ini analisis data serta proses perolehan data disajikan secara rinci. Contoh seperti ini. Yang pertama, ini kebanyakan yang pertama gitu ya. Ketika bicara tentang data dalam metode penelitian, biasanya rata-rata lebih begini. Jadi observasi dalam pengambilan data, observasi terdiri dari dua, yaitu observasi pasif, observasi aktif. Tetapi akan menjadi lebih bagus ketika gitu ya. Ketika di sini kita juga menunjukkan yang namanya itu tadi, validitas sama reliabilitas. Dengan cara bagaimana? Di sini bisa dilihat, ini saya ambil dari salah satu penelitian Unfraud tadi gitu ya. Di sini peneliti apa? Mendatangi rumah hampir seluruh informan. Pembicaraan informal juga dilakukan sama suami istri. Jadi ketika ingin melihat praktik kecurangan gitu ya yang dilakukan oleh suatu institusi lembaga tertentu, di sini peneliti melakukan suatu wawancara dan observasi bukan hanya dengan sifatnya pasif gitu ya, tapi juga aktif. Aktif dalam hal ini bagaimana? Diceritakan di sini. Mendatangi rumah gitu ya, pembicaraannya informal gitu ya. Malah juga apa di sini? Slip gaji juga dikantongi sebagai tambahan informasi. Jadi di sini bisa terlihat bahwa memang apa yang tadi disebutkan adanya kedekatan, ya adanya kedekatan sehingga istilahnya apa akan lebih banyak menempel. Jadi metode itu merefleksikan apa yang memang diteliti, ya. Terus yang kedua di situ dibilang melakukan observasi dengan memeriksa teks. Ketika bicara teks apa? Di situ diceritakan teksnya adalah seperti ini. Siapa saja informannya adalah bendahara, dokumennya adalah seperti ini dan sebagainya. Itu yang disebutkan. Jadi istilahnya kalau bicara tentang bicara tentang validitas dan reliabilitas gitu ya, poin pentingnya ada di value relevan dan trustworthiness. Kalau value relevan tadi kembali lagi berarti apa? Bahwa ada nilai gitu ya, ada temuan nilai yang relevan dengan masyarakat atau situs gitu ya. Kalau orang kualitatif biasanya kalau bicara objek itu bicara situs. Jadi situs yang diteliti. Ya. Jadi bisa mengeksplisitkan pengetahuan yang tersembunyi. Nah, itu yang value relevan. Jadi ada nilai-nilai apa ya itu yang diungkapkan. Yang kedua adalah trustworthiness gitu ya.
apa sih? Ya sudah, sebagai peneliti berikan gambaran yang jelas. Dan itu sudah menunjukkan bahwa ini ada suatu bentuk validitas dan reliabilitas data. Itu ya. Ini selanjutnya tentang kualitas penelitian kualitatif beretika. Jadi memang biasanya yang pertama biasanya penelitian kualitatif itu karena ingin memahami terlalu dalam, mengungkap, menguak dan lain sebagainya. Di sini biasanya untuk mendapatkan data pasti tidak serta-merta langsung diterima sama informan gitu ya. Ada yang ditakutkan biasanya. Tetapi hal yang penting adalah dimulai dari etika itu memang harus ada sejak dari niat ya sampai akhir penyajian. Jadi kalau kita niatnya memang melakukan penelitian sebagai kewajiban kepada Tuhan gitu ya untuk menyebarkan kebaikan, maka ya ini tadi implikasinya yaitu etika sudah terpenuhi, bukan hanya ke manusianya tapi juga ke Tuhan kan gitu. Dan yang pasti ada juga yang mengatur, terutama untuk wawancara tadi ya, transkrip wawancara. Di sini memang kita berhak untuk menjaga informan. Makanya kalau penelitian kualitatif nanti ada namanya dianonimkan gitu ya, namanya diubah, situsnya diubah. Terus juga tidak mengeksploitasi informasi untuk kepentingan pribadi. Jadi bukan untuk dijual gitu ya. Jadi ini memang kepentingannya adalah untuk penelitian gitu ya. Dan melaporkan hasil penelitian secara terbuka. Dalam hal ini apa? Kita harus mengkonfirmasi kembali kepada informan kita dari hasil wawancara yang kita dapatkan. Malah juga kita harus memberitahu ini loh ya hasilnya seperti ini. Jadi memang ada kesepakatan-kesepakatan yang memang harus kita harus kita penuhi di situ. Saya rasa demikian penjelasan saya mengenai analisis gitu ya. Saya kembalikan ke moderator, silakan Bu. Banyak atas pemaparannya Bu Frida. Untuk informasi sekarang kita udah punya sekitar 15-16 pertanyaan, sangat banyak sekali. Sepertinya antusiasme peserta Bapak dan Ibu dosen di sini sangat tinggi mengenai penelitian kualitatif. Nah, di sini mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya hanya akan mengambil 4 atau 5 pertanyaan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin pertanyaan selain dari 4 atau 5 itu nanti mungkin akan dijawab nanti setelah sesi sama Bu Frida atau Bu Ari jika berkenan. Kemudian juga untuk pertanyaan Bu Zakiah sudah dijawab via Bu Ari di Zoom Group Chat. Silakan dilihat dulu Bu untuk Ibu Zakiah. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini dari Bu Rike Setiawati. Sebagaimana riset kuantitatif yang butuh rujukan teori atau hasil riset sebelumnya yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, apakah riset kualitatif juga butuh rujukan atau melakukan eksplorasi langsung? Silakan Bu Ari sama Bu Frida. Silakan. Halo ya. Ya, silakan. Jadi, perlu diulang? Mohon maaf. Ya, oke, baik. Pertanyaan dari Bu Rike Setiawati, sebagaimana riset kuantitatif yang butuh rujukan teori atau hasil riset sebelumnya yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, apakah riset kualitatif juga butuh rujukan atau hanya melakukan eksplorasi yang langsung? Oke, terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang umum sekali ya, dan memang bagi penelitian kualitatif yang mungkin baru belajar agak sedikit bingung ya. Kan biasanya harus ada grand teori, harus ada teori-teori, harus ada penelitian terdahulu. Jawabannya sederhana. Jadi teori tadi kalau dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai 2 poin. Yang pertama, 1, saat menjadi pembanding, ya gitu ya. Halo, terdengarkah? Dengar Bu. Oke, jadi saat menjadi pembanding, jadi misalnya saya begini nih, Ibu kemudian langsung meneliti tentang bagaimana ya sebuah ekonomi yang berbasis pesantren gitu ya. Jadi ekonomi di pesantren itu dijalankan oleh para kiai dan para santrinya. Terus menemukan bahwa mereka itu punya konsep yang menarik sekali, bahwa itu misalnya konsep tanggung renteng. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa bayar, nanti ada yang ternyata ada yang mau bayarin begitu ya. Atau nggak bisa bayar itu nanti bisa diganti dengan hutang nggak bisa dibayar nanti diganti dengan
sesuatu yang tidak bersifat moneter begitu. Ini misalnya temuan Anda begitu ya. Lalu wah ini temannya menarik sekali. Lalu Anda cari teori-teori itu nggak ada yang kayak begini begitu. Maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa teori taruh di belakang gitu ya. Teori di belakang saat ditemukan itu sesuatu yang betul-betul sangat khas yang tidak ada di tempat lain, ini yang kemudian kita sebut dengan novelty. Jadi kemudian teori-teori yang tadi kita pelajari bahwa harusnya hutang tuh begini, harus dibayar dan seterusnya, ada teori-teori yang sebelumnya ada, lalu kita bandingkan dengan teori kita, teori yang baru kita temukan, maka itulah fungsi teori yang pertama. Dia diletakkan sebagai pembanding dari temuan kita untuk menegaskan apa yang disebut dengan kebaruan atau novelty. Itu yang pertama. Yang kedua, teori-teori itu tidak digunakan untuk di bab 2. Jadi ini kalau kayak gini nih sepertinya bukan ranah kita ya, tapi kalau misalnya nanti institusi itu semakin sadar perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif, harusnya ada buku panduan yang berbeda ya, bahwa harusnya panduannya kualitatif berbeda dengan panduannya kuantitatif. Jadi kalau panduannya kualitatif sebaiknya memang tidak mewajibkan mahasiswa untuk menulis bab 2 landasan teori. Karena landasan teori itu nanti nggak pas gitu ya, apalagi teman-teman yang induktif itu memang melihat langsung apa yang ada di realitas sosial, di masyarakat, sehingga tidak lagi dibutuhkan begitu ya yang namanya grand teori. Jadi teori yang kedua itu tidak dipakai di grand teori, tapi bisa jadi dipakai untuk membuat sebuah pendekatan penelitian. Misalnya saya bisa aja pakai teorinya Hoss-Cokroaminoto. Hoss-Cokroaminoto punya sebuah teori yang luar biasa ya, Islam dan sosialisme, kemudian bagaimana cara mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu melalui 2 konsep, yaitu persaudaraan dan kedermawanan. Maka kemudian saya menggunakan persaudaraan dan kedermawanan untuk mengarahkan riset saya. Jadi teori di sini tidak untuk membuat hipotesis atau diuji, tapi teori di sini digunakan sebagai alat untuk untuk mengarahkan saya harus ngapain di dalam penelitian saya. Jadi 2, satu dibuat pembanding untuk menegaskan novelty, yang kedua satunya digunakan untuk mengarahkan saat dia digunakan sebagai alat atau metodologi berpikir. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Bu Rike. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya Bu Sri Dewi Esti. Ibu Sri bertanya, bagaimana penelitian kualitatif bisa memberikan hasil yang bukan sekedar pemaparan semata, tetapi memiliki kekuatan dan kualitas sebagai hasil penelitian ilmiah? Silakan dijawab, Ibu. Oke, Bu Frida mau duluan atau saya lagi? Enggak. Boleh, silakan Bu Frida atau Bu Eri, monggo. Nggak apa-apa. Iya. Jadi tadi pertanyaannya menarik ini ya. Saya mohon maaf ya, tapi pertanyaan yang ini cenderung seakan-akan mengatakan bahwa penelitian kualitatif itu tidak punya kekuatan ilmiah gitu ya. Pertanyaannya begini memang berarti Bu Sri tadi yang bertanya ya. Jadi ya, yang bertanya Bu Sri, saya tidak menyalahkan Ibu karena bertanya ya, tapi sebetulnya apa yang Ibu tanyakan itu berarti Ibu berada di paradigma yang mengatakan bahwa yang namanya ilmiah itu terukur begitu ya, yang namanya ilmiah itu tergeneralisasi. Dan ini wajar kalau kita sudah, karena memang ini mainstream ya Bu ya, mainstream banget Bapak Ibu. Artinya memang sebagian besar dari tesis skripsi yang ada di perpustakaan universitas kita memang judulnya selalu dimulai dengan pengaruh gitu ya. Artinya memang sebab akibat itu sudah betul-betul raja dalam dunia ilmiah. Bukan berarti yang kualitatif tidak ilmiah. Jadi apa sih ilmiah itu? Ilmiah itu mengandung kebenaran atau ilmu. Kalau kemudian saya meneliti katakan di serangkaian rumah makan Padang begitu ya, kemudian saya meneliti, oh ternyata ada sebuah manajemen yang unik gitu ya di rumah makan Padang. Lalu manajemen yang unik ini nggak dimiliki oleh manajemen yang lain karena dia tidak dimiliki, karena dia sangat khas. Dia tidak muncul dalam buku literatur gitu ya. Apakah kemudian dia tidak ilmiah? Maka jawabannya ya tentu saja ilmiah. Kenapa? Karena dia mengandung kebenaran bahwa itu dipakai. Demikian pula tadi Pak Haji bilang jimpitan. Jimpitan sekarang masuk ke ekonomi konvensional. Apakah ya
lirik sebagai sebuah ilmu ekonomi konvensional, kan enggak. Tapi sebetulnya jimpitan itu luar biasa, di mana jimpitan itu sebetulnya adalah bagian dari ekonomi yang berbagi. Sebetulnya kalau kita bicara sharing ekonomi tuh kalah yang menggagas dengan orang-orang yang menggagas jimpitan, karena sharing ekonominya jimpitan itu luar biasa. Kita mensedekahkan sebagian kecil saja secara istiqomah, tapi kemudian itu untuk lumbung pangan kita bersama. Share economics yang berbasis kearifan lokal. Jadi ilmiah di sini mengandung kebenaran. Jadi kalau kemudian kita mengatakan bahwa bagaimana supaya tidak hanya paparan, nah berarti yang harus ditekankan, kayak tadi Bu ya, saya perkuat lagi, value relevance. Apa value relevance? Bahwa setiap aksi kita itu pasti ada nilai yang melandasi. Bapak Ibu kenapa kok ikut Zoom hari ini? Maka sebetulnya ada nilai yang melandasi sebetulnya. Kenapa Bapak Ibu harus ikut Zoom hari ini? Ini bukan karena supaya saya dapat sertifikat ya. Itu pun juga sebenarnya nilai yang Anda dapatkan adalah saya pengen mengumpulkan banyak sertifikat. Tapi kalau ada Bapak Ibu nggak peduli pada sertifikat, bagusnya nilainya adalah apa? Nilai adalah pembelajaran. Nilai apa? Nilai itu adalah sesuatu yang sangat fundamental. Misalnya kasih sayang, cinta, keadilan, kejujuran, itu semua nilai. Itu yang harus diangkat Bu, supaya tidak seakan-akan hanya cerita, tetapi memang harusnya pendidikan kualitatif itu mengangkat nilai atau value. Mungkin itu ya kalau dari saya, mungkin Bu Frida mau nambah. Baik, Bu Frida, ada tambahan, Bu? Halo, Bu Frida. Bu Frida hilang. Ya udah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu ya, Bu Ari. Nah, Bu Ari, ini ada pertanyaan dari Bu Sasmita dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Beliau bertanya, dalam penelitian kualitatif, salah satu teknik pengumpulan data yaitu wawancara yang beresiko akan terjadinya manipulasi data. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara menentukan agar wawancara tersebut bisa dikatakan data real? Oke Bu, itu pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Ini pertanyaannya, mohon maaf nih pertanyaannya paradigma positif. Gimana supaya ilmiah, gimana supaya real? Manipulasi. Bapak Ibu, manipulasi itu nggak cuma orang kualitatif ya. Kalau kita bicara manipulasi, ayo Bapak Ibu yang suka statistik, siapa yang sering memanipulasi data? Jadi sebetulnya kalau kita bicara manipulasi itu memang kita bicara dengan etika ya, etika penelitian, begitu ya. Etika peneliti. Saya menyampaikan pesan dari Bu Frida yang terkick out dari acara, jadi sepertinya nggak bisa jawab. Mungkin semoga bisa masuk kembali. Sementara saya yang handle. Jadi kembali tadi, gimana caranya? Oh ya, jadi ada kaidah-kaidahnya Bapak Ibu ya. Kalau kata Chua dalam paradigma itu radical thoughts ya, in development, accounting development itu. Kalau kita mau pakai interpretif berarti kaidahnya adalah harus ada konsistensi. Nah, jadi gini, konsistensi itu artinya apa? Ada logical konsistensi. Jadi kalau misalnya kita hari ini wawancara Bapak Ahmad, kemudian Bapak Ahmad mengatakan, ya saya nggak pernah korupsi kok, begitu ya. Terus Bapak Ahmad besoknya atau 2 minggu lagi diwawancara, terus dia ngaku, iya kadang-kadang saya korupsi. Ini menarik nih. Tadinya nggak korupsi, sekarang nggak korupsi, gitu ya. Kemudian bagaimana ini? Berarti kita tidak bisa meyakini bahwa Bapak Ahmad adalah resource atau informan yang baik, gitu ya. Jadi kita bisa mengeliminasi informan yang kita anggap tidak bisa kita andalkan kebenarannya, gitu ya. Itu kalau dari informan. Kalau dari peneliti sendiri, bagaimana meyakinkan orang bahwa apa yang saya dapatkan ini benar-benar loh, bukan saya manipulasi loh, ya sebetulnya gampang sekali Bapak Ibu, teknologi sekarang tuh luar biasa. Bapak Ibu tinggal selesai kan, jadi ada rekaman di situ. Nanti tinggal ditranskripsi tadi Bu Frida sudah jelaskan ya, diketik ulang ya, verbatim Bapak Ibu. Verbatim itu adalah konsep sangat mendasar dari pendidikan kualitatif, atau nah, itu semua ditulis gitu ya, karena itu semua memberikan makna terhadap
terhadap apa yang kita cari ya dalam sebuah penelitian. Saat kita menanyakan apakah Bapak pernah dengar tentang korupsi Bapak X, lalu dia jawabnya lama sekali, gimana ya, gitu ya. Itu pun sebenarnya sudah memberikan sebuah informasi yang menarik gitu ya, bahwa sebenarnya dia tahu tapi mungkin belum tentu dia mau cerita begitu. Ada hal-hal yang kemudian disebut dengan tacit knowledge. Tacit itu sesuatu yang tersembunyi. Jadi caranya gitu Bu, kembali mengerucutkan gimana caranya supaya tidak terkesan ada manipulasi. Satu, rekam. Dua, transkripsi. Nanti di mahasiswa kita, kalau kita membimbing mahasiswa, diminta aja mereka untuk mengetik ulang semua yang mereka dengar tanpa harus menghilangkan apapun. Nah, itu tinggal dilampirkan di skripsi atau tesis atau disertasi. Ya, nanti tentu lebih tebal ya. Kalau kuantitatif kan nanti melampirkannya X1 sampai 500 gitu ya. N1 sampai 500. Nah, kalau kualitatif ya lampirkan aja transkripsi wawancara, foto-foto supaya bisa dipercaya atau trustworthy. Bukan valid ya, tapi trustworthy. Itu kira-kira. Mohon maaf Bu Frida belum bisa bergabung. Tertendang katanya tadi. Silakan, moga-moga bisa diterima atau mungkin belum puas, nggak apa-apa. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Sasmita yang bertanya. Dari saya boleh, Bu? Ya, Bu Rike ya. Ya boleh Bu, silakan. Baik, terima kasih. Ibu, saya alhamdulillah terima kasih sekali jawabannya tadi. Namun ada sesuatu yang mungkin saya bisa tambahkan bahwa di dalam metode penelitian itu ada namanya penelitian yang mix ya. Nah, dalam penelitian mix itu ada namanya juga campuran yang tidak berimbang. Jadi campuran yang tidak berimbang misalnya seperti concurrent embedded itu. Jadi dia primernya itu kuantitatif. Primernya kuantitatif, kemudian kualitatifnya itu mengkonfirmasi saja apa hasil dari riset yang kuantitatif itu. Namun tidak kalah pentingnya kualitatifnya itu kita juga melakukan wawancara-wawancara mendalam terhadap informan-informan, kemudian juga kita buat transkrip wawancaranya dan kita tampilkan dari hasil penelitian di belakang hasil penelitian kuantitatif saja kuantitatif tadi sebagai memperkuat hasil kuantitatif itu. Nah, itu bagaimana menurut pendapatan Ibu? Oke, terima kasih. Saya langsung jawab? Ya, baik. Boleh? Ibu. Terima kasih. Oke, menarik sekali ya. Tadi ada sempat sih memang di chat ya tentang mixed method. Saya pengen ngetik tapi ngetik itu lama. Jadi kalau mixed method itu Bapak Ibu itu memang menggabungkan dua metode. Saya ulang ya, metode. Bukan paradigma ya. Nah, seringkali orang mengatakan metode itu apakah bisa digabung? Jawabannya sangat bisa. Walaupun kalau sudah digabung biasanya tetap ada dalam satu paradigma. Jadi saya begini. Terus saya tahunya paradigma apa gimana? Oh, gampang sekali Bapak Ibu. Tinggal kembali lagi tadi desain penelitian. Tujuannya apa? Jadi kalau misalnya positivisme ya, tadi kan tujuannya adalah misalnya untuk memprediksi dan menjelaskan. Saya memprediksinya menggunakan angka-angka statistik. Jadi saya memprediksi, saya melihat hubungan relasi, koefisien korelasi dan seterusnya. Saya bisa melihat tingkat signifikansi. Itu semua adalah cara saya memprediksi. Boleh saja. Dan saya ingin menjelaskan, tapi saya ingin menjelaskannya nggak cuma itu deh. Misalnya, saya setelah melihat bahwa ada hubungan antara katakan PSBB dengan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Ya udah jelas ya. Tapi saya pengen saya pengen kuantitatif, saya mix. Boleh nggak? Iya boleh. Anda memix metode. Anda tidak memix paradigma. Paradigma Anda tetap positivis karena tujuannya adalah menjelaskan dan memprediksi. Maka kemudian saya menggunakan sequential method. Sequential method artinya apa? Yang pertama saya pakai kuantitatif. Saya ada hipotesis, tentu ada hipotesis, ada grand teori untuk melihat bagaimana saya bisa membuat sebuah hipotesis bahwa PSBB itu punya pengaruh pada pendapatan, misalnya begitu. Nggak masalah, udah. Selesainya terus saya pengen wawancara nih. Apa benernya gimana sih? Oh iya, ternyata saya wawancara sama pedagang bakso lagi. Gimana Bu? Nggak bisa muter, kampung-kampung ditutup ya kan. Soalnya PSBB nggak bisa masuk ke sana ke sini. Saya terpaksa di rumah aja.
Oh gitu ya. Yang tadi yang saya tidak masuk ke dalam kuesioner, akhirnya saya mendapatkan penjelasan lebih mengapa PSBB mengurangi pendapatan. Maka saya memperkuat hasil itu dengan penjelasan yang lebih dalam. Ini disebut dengan mixed method. Yes, metode campuran boleh. Tapi itu semua masih dalam paradigma positivis karena tujuannya masih tetap sama, yaitu menjelaskan dan memprediksi. Begitu Ibu ya kira-kira ya. Moga-moga bisa dipahami. Halo? Oke, baik. Saya ambil lagi. Ini ada pertanyaan langsung dari Bu Astil. Bu Astil mau bertanya langsung. Mungkin Bapak admin, Bapak host bisa di-unmute Bu Astilnya. Kan namanya Astil. Iya, bentar. Saya cek lagi. Iya, Ibu Astil. Namanya Bu Astil. Astil. A-S-T-I-L. Astil. Ketemu Bapak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya udah. Next. Mungkin next saya dibacain aja mungkin. Oke, siap. Nah, sekarang ada pertanyaan Bu dari Bapak Gus Andri dari Universitas Mahasiswa Padang Sumatera Barat. Bu Padang, ya. Ya. Bu Ari, kalau tadi kan pertanyaannya tentang kualitatif kuantitatif. Nah, sekarang penelitian kualitatif dengan eksperimen, Bu. Nah, mohon penjelasannya. Udah itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali ya. Kalau eksperimen itu setahu saya ya, mohon maaf kalau saya salah tolong dibenerin ya. Penelitian yang sifatnya eksperimen itu adalah membuat objek-objek penelitian. Metaforanya seperti tikus laboratorium ya, metaforanya begitu. Jadi kita namanya juga eksperimen toh, berarti nanti ada objek-objek penelitian yang kemudian diberikan treatment tertentu, lalu ada objek penelitian yang tidak diberikan apapun sebagai kontrol. Lalu nanti kita akan melihat misalnya pengaruh treatment kita terhadap objek tersebut. Nah, kalau kita bicara eksperimen, maka sebetulnya yang sangat diukur di situ adalah validitas dari alat yang hendak kita ujikan sebetulnya. Maka itu sebetulnya tradisi dari penelitian kuantitatif. Jadi atau positivisme begitu Ibu ya. Jadi kalau kita bicara eksperimen yang sifatnya ingin mencoba melakukan treatment walaupun treatmentnya pakai cerita mungkin atau disuruh nonton TV atau tetapi nanti hasil dari outcome penelitian nanti kan adalah ukuran-ukuran. Jadi saat kemudian kata kunci penelitian kualitatif adalah di mana sih letak atau peran dari peneliti. Jadi kalau peneliti itu adalah orang yang memang betul-betul harus punya peran dalam menganalisis hasil, maka dia adalah peneliti kualitatif. Jadi kayak tadi ya, fenomenologi saya wawancara nih, dia ngomong apa? Terus saya dengerin, oh dia ngomong begini nih, saya harus tanya lagi tentang yang ini. Saya yang memproses semua itu, saya tidak bisa menyerahkan kepada mesin, begitu ya. Maka kemudian yang terjadi adalah sayalah yang menjadi kata kunci dari proses analisis. Maka saya peneliti kualitatif. Kalau penelitian eksperimen itu tetap saja, walaupun saya yang memberikan treatment, tetapi nanti hasil dari ukuran-ukuran itu yang menganalisis adalah angka, rumus-rumus ya, kalkulasi-kalkulasi yang kemudian masih dalam paradigma positivis. Mungkin itu ya, kecuali nanti mungkin saya nggak ngerti ya, mungkin ada perkembangan eksperimen kualitatif, cuma saya belum dengar. Seandainya ada, saya mohon maaf, tetapi itu yang saya pahami ya, Ibu ya, kalau kualitatif eksperimen kok belum tahu ya kalau ada ya. Yang ada adalah ini Bu, action research. Jadi kalau action research itu begini Bu, Ibu masuk ke dalam sebuah fenomena, misalnya ada satu kampung yang suka riba gitu ya, bank titil gitu ya, ada lintah darah di situ. Kemudian Ibu melakukan sebuah intervensi. Nah, itu bukan eksperimen ya, tapi intervensi. Misalnya Ibu ngobrol sama PKK-nya, terus mencoba, gimana deh bikin koperasi syariah yuk gitu. Terus habis itu Ibu catat bagaimana perkembangannya, lalu ternyata orang mulai beralih dari bank titil ke koperasi syariah. Lalu itu kemudian dicatat lagi prosesnya. Maka hasil interaksi Ibu yang tidak berjarak, nah ini kata kuncinya juga ya, tidak berjarak, itu dengan emic research. Peneliti kualitatif itu emic Bu, jadi nggak boleh berjarak dari yang diteliti.
maka itu kemudian disebut dengan kualitatif, tapi itu action research. Jadi research yang sifatnya aksi. Kalau yang eksperimen, peneliti harus berjarak. Bahkan kalau bisa kan bukan peneliti yang memberikan treatment, toh kalau bisa stafnya peneliti, supaya betul-betul ada kontrol di situ. Jadi ada objektivitasnya tuh sangat kuat ya. Dia kalau action research Anda ada objektivitas karena Ibu harus terlibat langsung. Mungkin itu ya jawaban saya ya. Semoga membantu atau semoga tidak puas. Baik, Bu Ari, ini pertanyaan terakhir dan kita akan tutup setelah Bu Ari menjawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan sangat menarik, Bu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Azan Nur. Bapak Azan Nur bertanya, selama ini saya sering menggabungkan dua jenis metode untuk mendapatkan hasil yang bisa mencapai tujuan penelitian. Nah, saya pikir ketika kita beranggapan penelitian kuantitatif dan kualitatif tidak bisa digabungkan, akan sulit untuk memecahkan masalah tersebut. Karena ini akan terkait dengan menjawab permasalahan asosiasi. Nah, bagaimana jika ada asosiasi yang membutuhkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam pendekatan etnografi? Misalnya, apakah kajian ekonomi dengan karakter yang holistik atau terkait dengan hal-hal mistis dan keyakinan agama hanya bisa didekati dengan kualitatif? Nah, seperti itu pertanyaannya. Oke, termasuk ya tidak bisa dengan kuantitatif atau mixed method gitu. Oke, Pak Azanur luar biasa nih. Sepertinya bukan peneliti baru kemarin ya, tapi sudah banyak meneliti ini, sudah macam-macam ini hasilnya. Yang pertama etnografi. Saya akan masuk singgung etnografi. Jadi etnografi itu memang sebetulnya adalah penelitian kualitatif, Bapak Azan, yang memang penelitian kualitatif ini ada di rentang yang kaki kiri di subjektif, kaki kanan di objektif, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat bagaimana tadi salah satu yang saya berikan kan memang fenomenologi ya Bapak Ibu ya, tapi kalau etnografi itu berbeda sekali. Etnografi itu membutuhkan keluasan informan. Mengapa? Karena yang kita teliti struktur sosial. Iya. Kalau mau bicara etnografi, misalnya kajian etnografi yang paling terkenal mungkin dan semua orang tahu walaupun nggak tahu siapa yang meneliti, itu sebetulnya kajian tentang Religion of Java gitu ya, oleh Clifford Geertz. Dia menyimpulkan bahwa orang Jawa itu ternyata ada 3, yaitu orang Jawa priayi, santri, abangan. Ada 3 tuh ya. Loh, kok bisa dia ngerti ada 3? Padahal dia tuh orang Belanda. Dia atau orang Belanda masuk ke Indonesia, masuk ke Jawa, lalu dia duduk, dia melihat, lalu dia lihat, oh pakaiannya kok beda, oh kalau ngomong A sama B kok beda, karena satunya santri, satunya priayi, itu kok omongannya bahasanya kok beda, lalu dia membuat peta, struktur masyarakat. Jadi studi etnografi itu struktur masyarakat. Makanya kalau tadi Bapak bilang asosiasi, benar. Karena salah satu kajian dari etnografi adalah mengasosiasikan supaya saya tahu strukturnya tuh kayak gimana. Orang Jawa yang kastanya tinggi sama orang Jawa yang rendahan, kastanya rendahan nanti kalau ngomong juga beda. Kita nggak bisa ngomong kowe gitu ya, kamu gitu ya, ke orang yang lebih tua gitu. Tapi kita harus ngomong panjenengan misalnya. Loh kok begitu? Iya, karena di situ ada struktur sosial yang berbeda. Dan itu yang ditemukan di etnografi. Dan itu ada asosiasi. Oh, kalau orang ini ngomongnya gini. Kalau orang ini sama ini ngomongnya begini. Dan itu beda-beda, ya nggak sih? Nah, itu asosiasi. Dalam kajian etnografi ada satu analisis yang disebut dengan analisis analisis taksonomi. Jadi analisis taksonomi itu mengelompokkan temuan budaya kita. Ini asosiasi. Maka kita menggunakan universal semantic relation. Nah, itu ya. Jadi ada hubungan, ada namanya istilahnya memang ada rumah-rumahnya, kita kasih asosiasi. Dan karena banyak memang peneliti etnografi itu tidak butuh cuma 1, 2, 3 informan, bisa butuh banyak banget gitu ya, sak kampung, bisa sak desa, karena struktur sosial memang harus dipetakan dengan cara yang memang quote and quote lebih general. Makanya kalau penelitian kualitatif ada kontinuum ya, ada yang kuantitatif banget, ada yang kualitatif banget, ada yang objektif banget, itu kuantitatif. Ada yang antara objektif subjektif, nah itu etnografi. Ada yang subjektif banget, nanti ada yang namanya solipsisme gitu ya. Ini macam-macam memang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang
Tergantung tujuan, betul Bapak. Makanya tadi saya bilang kalau mau desain, jangan desain metodenya dulu, desain tujuannya. Kalau kita bicara mencari struktur sosial, kita nggak bisa cuma pakai fenomenologi, kita harus pakai etnografi. Harus ada asosiasi. Sekali lagi, apakah ini ya, saya kurang suka memang dengan istilah penelitian kualitatif kuantitatif itu membingungkan kalau bagi saya ya. Saya suka metode ya. Kalau metode itu teknis Bapak Ibu ya. Metode membuka pintu. Teknis kan? Anda pergi ke pintu, pegang gagangnya, turunkan gagangnya, tarik gagangnya ke arah Anda, keluar pintu, nah, buka pintu, keluar pintu. Itu metode. Step by step. Langkah tahapan teknis. Jadi kalau metode kuantitatif ya berarti Anda mau ambil berapa banyak informan, kemudian atau sampel, lalu gimana ngukurnya, terus diapain, nah itu teknis. Kualitatif juga gitu, Anda wawancara, itu teknis. Jadi kalau pendekatan kualitatif dan kuantitatif dicampur boleh, karena apa? Karena metode. Yang penting kan tujuannya tercapai. Tetapi yang penting tujuan tercapai, kembali kan, tujuannya apa dulu. Nah, nanti kalau kita bicara tujuan itu, nanti kita masuk ke paradigma yang di sesi awal tadi Pak Aji ceritakan. Ada tujuannya apa? Positivisme beda, sama interpretivisme beda, sama orang yang pengen membebaskan kritis, beda sama posmo. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu sama kritis ya Bapak Ibu ya, nanti ada kajian politik ekonomi. Politik ekonomi itu Bu, pakai angka kayaknya kayak kuantitatif banget. Tapi enggak, sebetulnya dia menggunakan metode kuantitatif, tapi nanti dia gabung dengan kualitatif. Dia akan lihat regulasi negara, dia lihat akan politik, akan struktur, infrastruktur, relasi dengan negara lain, ideologi negara, macam-macam. Jadi itu yang mungkin disebut dengan campur tadi Pak ya, nah, gitu. Jadi ingat tujuan aja Pak. Kalau penelitian mah metodenya dicampur-campur terserah Bapak. Yang penting tujuannya jelas. Nggak bisa kan Bapak mau menuju Padang dan Papua pada saat yang bersamaan, jadi bisa membelah diri. Jadi harus satu tujuannya ya. Gitu mungkin. Baik, terima kasih banyak. Jadi sekarang udah selesai. Terima kasih banyak juga buat Bu Ari dan Bu Frida atas pemaparannya dan juga atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf juga buat Bapak Ibu yang pertanyaannya belum bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Nah, sedikit dapat saya simpulkan, kalau kita ingin meneliti, silahkan mau pakai metode apapun, karena itu bisa, yang penting tujuan kita tersampaikan, mau itu kualitatif, kuantitatif, atau mixed method, ya Bu ya. Baik. Terima kasih banyak. Nanti Pak dari Panitia akan mengirimkan sertifikat secara online. Kemudian informasi selanjutnya nanti akan ada di grup WhatsApp. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Nofrida dan Ibu Ari. Dan terima kasih juga buat semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah join pada seminar kita, seminar online kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih juga tadi buat Pak Aji, Ibu Ari, dan Ibu Nofrida. Sebelumnya dalam online course ini masih ada ditemukan kesalahan teknis atau apa. Kami dari panitia mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Aji, Bu Ari, dan Ibu Nofrida bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah kita dalam waktu dekat bisa meneliti dengan metode kualitatif. Amin. Dan untuk sertifikat akan kami kirimkan mungkin di grup WA, nanti kami akan buat link Google Drive-nya. Untuk materinya sudah kami bagikan di grup WA, ada di website huruf.or.id. Terima kasih sekali lagi, kami dari host memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sertifikatnya. قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتابه يوم البعث وهذا يوم يبعث ولكن